Shalom saudara-saudari, berjumpa lagi kita di dalam Story of Rohani ini. Saya rindu, Anda rindu, kamu rindu, dan kita semua rindu untuk mendengar akan firman Tuhan. Amin. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Saudara-saudari, kunci untuk apa? Apa kegunaan kunci dalam seharian kita? Kunci digunakan untuk membuka dan menutup. Tetapi pertanyaannya, membuka apa dan menutup apa? Sudah tentu yang dimaksudkan adalah pintu. Membuka pintu dan menutup pintu. Tetapi pintu apa yang kita pelajari saat ini? Apakah tentang pintu yang ada di rumah kita? Tidaklah demikian. Tetapi pintu yang sedang dibicarakan Yesus di dalam bagian ini merujuk kepada pintu akan kerajaan surga. Kunci kepada kerajaan surga adalah kata-kata Kristus ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kunci kepada kerajaan surga adalah kata-kata Kristus. Jadi apa saja kata-kata Kristus ini? Mari dengar. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Penting untuk diperhatikan bahwa Kristus sendiri bercakap tentang kunci di sini yang disebut sebagai kunci pengetahuan, yaitu pengetahuan yang berasal daripada kata-kata Yesus yang ahli-ahli Taurat telah mendengarkan, tetapi mereka tidak mempercayai. Padahal itulah kunci pengetahuan sebagaimana yang orang boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita baca di dalam Matius 23 ayat 13, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat seperti ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Mereka sudah mendapat kunci, tetapi mereka sendiri tidak masuk ke dalam pintu kerajaan surga karena mereka tidak percaya. Perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Sebab itulah banyak yang tidak memahami. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Inilah kata-kata Kristus yang membawa kehidupan kekal. Dan perkataan Tuhan juga adalah kunci kepada pengalaman kelahiran baru. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi saudara-saudari, oleh karena kata-kata yang diucapkan oleh Yesus telah meyakinkan murid-muridnya dengan ketuhanannya, maka mereka mengulangi kata-katanya kepada orang lain sebagai dutanya untuk mendamaikan mereka kepada Allah. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kekuatan Injil menyelamatkan. Itulah satu-satunya hal yang mengakui manusia dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Di dalam Matius 16 ayat 19 tadi, Yesus sedang berbicara secara khusus kepada Petrus. Jadi pentingnya untuk diperhatikan bahwa di dalam kitab Kisah Para Rasul, Petrus menggenapi pembukaan pintu kepada beberapa kalangan yang berbeda
sehingga mereka dapat masuk kerajaan surga. Mari lihat. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ialah Petrus yang berkhotbah di Yerusalem pada hari Pentakosta. Sekitar 3.000 orang Yahudi diselamatkan pada hari itu. Khotbah Petrus telah membuka pintu surga bagi orang Yahudi pada masa itu. Di dalam Kisah Para Rasul 10 pula, Petrus membawa Injil kepada rumah tetangga seorang prajurit Romawi. Dan mereka pula menerima Roh Kudus. Petrus telah membuka pintu bagi orang non-Yahudi di sana. Kunci yang telah diberikan Yesus dalam setiap peristiwa itu tidak gagal bekerja sebagaimana mestinya. Inilah persepsi Petrus tentang kebenaran bahwa Yesus adalah Kristus yang meletakkan kunci kerajaan dalam miliknya dan membiarkan dia masuk ke dalam kerajaan. Konteks dari Matius 16 ini juga merujuk kepada istilah pengikatan dan pelepasan. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah ini, bahwa gereja di bumi hanya memerlukan apa yang diperlukan surga dan akan melarang hanya apa yang dilarang oleh surga. Demi pengertian akan konsep ini adalah seolah-olah menjadi pengajaran yang jelas bagi kita dari kitab suci dari Matius 7 ayat 21 hingga 27 dan Markus 7 ayat 6 hingga ayat 13. Yaitu setiap orang yang mendengar perkataan Yesus ini tetapi tidak melakukannya, Yesus berkata apa? Yesus berkata, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tidak semua yang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Percuma mereka beribadah kepadaku, kata Yesus. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, tetapi perintah Allah diabaikan untuk berpegang pada istiadat manusia. Itulah konsepnya yang boleh memberi kita pengajaran dan dapat kita lihat ke dalam diri kita masing-masing pada saat ini. Apakah yang kita ikat dan lepaskan di bumi ini? Untuk memperluaskan lagi makna mengikat dan longgar, wakil Kristus di bumi mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengikat apapun yang terikat di surga dan longgar apapun yang telah dilepaskan di surga, yaitu menghendaki atau melarang apa yang ditunjukkan oleh inspirasi dengan jelas. Tetapi untuk melampaui hal ini adalah untuk menggantikan kuasa manusia kepada kuasa Kristus satu-satunya. Amin. Saudara-saudari, sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita renung ke dalam diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah mengambil atau mendapat kunci pengetahuan yang diberikan Yesus kepada kita? Atau apakah kita selama ini masih seperti ahli-ahli Taurat sebentar tadi yang sudah mengambil kunci pengetahuan tetapi kita sendiri juga tidak masuk ke dalam tanpa kita sadari? Dan apakah kita juga seperti ahli-ahli Taurat yang menghalang-halangi orang yang berusaha untuk masuk ke dalam dan menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang-orang, di depan keluarga kita, atau di depan teman-teman kita? Biarlah ini menjadi renungan kita bersama saat ini. Baik, terima kasih kepada semua yang telah mendengar pelajaran ini sehingga habis. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe jika Anda suka channel ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.